Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Jumratul Apanggabeam. Kali ini saya akan membahas tentang materi perkuliahan yang diampu oleh Ibu Nurhayati Eskom M.Pom yang bertema tentang website. Website sering kali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Dalam era digital yang semakin maju ini, website telah menjadi salah satu alat komunikasi dan promosi yang sangat penting bagi perusahaan, organisasi, dan individu. Website dapat memberikan akses informasi yang mudah dan cepat kepada pengguna di seluruh dunia. Namun, tidak semua website efektif dalam mencapai tujuannya. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam merancang dan mengembangkan website yang efektif, seperti tampilan, kecepatan akses, konten, navigasi, dan internet pengguna. Berikutnya adalah sejarah website. Sejarah website dikembangkan pertama kali oleh Sir Timothy Tim Berners-Lee. Hanya saja, pada saat itu web masih berjalan tanpa terhubung jaringan. Web semakin populer ketika mulai terhubungnya jaringan internet, yaitu pada akhir tahun 80-an. Saat itu, di laboratorium CERN berlokasi di kota Geneva, Swiss, menyatakan bahwa web bisa diakses melalui jaringan dan dimiliki oleh siapa saja. Sejarah web dapat berkaitan dengan sejarah perkembangan teknologi komputer. Pada awalnya, tampilan web masih sangatlah sederhana yang hanya menampilkan teks lalu untuk hyperlink. Pada saat itu, masih menggunakan tampilan nomor yang berhubungan antara satu halaman ke halaman lainnya. Pada saat itu, teknologi web dikembangkan dan berjalan pada sistem operasi Unix. Masih sangat jarang yang menggunakan teknologi Windows. Andaipun ada, teknologi Windows tersebut masih sangat sederhana. Berikutnya adalah perkembangan website. Website telah mengalami perkembangan yang signifikan dari generasi 1.0 hingga generasi 3.0. Berikut adalah gambaran lengkap mengenai perkembangan tersebut. Website statis. Web 1.0. Generasi 1.0 adalah awal dari website yang umum digunakan pada tahun 1990-an. Website 1.0 terdiri dari halaman-halaman statis yang ditampilkan pada pengguna. Kontennya biasanya berupa teks dan gambar sederhana, interaktivitas yang terbatas dan tidak ada dukungan untuk konten yang dinamis. Website ini biasanya dibangun menggunakan HTML dan CSS. Berikutnya adalah Web 2.0 atau disebut dengan website interaktif. Generasi 2.0 muncul pada tahun 2000-an dan membawa perubahan signifikan dalam pengalaman pengguna. Website 2.0 lebih interaktif, memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi berbagai dan berinteraksi dalam konten. Beberapa fitur utama dari website 2.0 termasuk forum, komentar, media sosial, blog, dan kemampuan pengguna untuk berkontribusi dalam pembuatan konten. Website 2.0 juga mulai menggunakan teknologi seperti JavaScript dan Ajax untuk menciptakan pengalaman pengguna yang lebih dinamis. Berikutnya adalah Web 3.0. yang disebut juga website berbasis konteks. Generasi 3.0 ini adalah perkembangan terbaru dalam dunia website yang sedang berkembang pada saat ini. Website 3.0 didasarkan pada konsep web sematik, di mana konten memiliki makna dan bisa dipahami oleh mesin pencari dan agen cerdas. Website 3.0 menyediakan pengalaman pengguna yang sangat personal dan adaptif. Teknologi seperti kecerdasan buatan, pemrosesan bahasa alami, big data, dan machine learning digunakan untuk menyediakan konten yang lebih relevan dan mempersonalisasikan pengalaman pengguna. Website 3.0 juga menggabungkan teknologi seperti Internet of Things, realitas virtual, dan argumen, serta integritas dengan perangkat mobile dan wearable. Ini memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan website melalui berbagai perangkat dan mendapatkan pengalaman yang terintegrasi dan kontekstual. Website 3.0 juga mencakup pengguna teknologi seperti API, Application Programming Interface, yang memungkinkan aplikasi dan platform lain untuk terhubung dan berinteraksi dengan website secara lebih mudah. Hal ini mendorong pengembangan ekosistem digital yang luas dan interkoneksi antar berbagai layanan online. Secara keseluruhan, perkembangan dari website 1.0 hingga 3.0 mencerminkan peningkatan signifikan dalam interaktivitas, personalisasi, dan pengalaman pengguna secara keseluruhan.
Dengan adopsi teknologi baru dan perkembangan terus-menerus, website terus bertransformasi dan beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang semakin kompleks dan ekspektasi yang semakin tinggi. Baik, sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, kita harus mengetahui apa itu definisi dari website. Secara umum, sebuah website adalah kumpulan halaman web yang saling terkait dan dapat diakses melalui jaringan internet. Website umumnya digunakan untuk menampilkan informasi, konten, dan layanan pada pengguna yang mengaksesnya. Website dapat diakses melalui perangkat seperti komputer, laptop, tablet, atau ponsel pintar yang terhubung ke internet. Website juga terdiri dari berbagai elemen termasuk teks, gambar, video, suara, dan fitur interaktif. Elemen-elemen ini disusun secara terstruktur dalam halaman-halaman web menggunakan bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, dan JavaScript. HTML digunakan untuk mengatur struktur dan konten halaman. CSS digunakan untuk mengatur ketampilan dan gaya visual. Sedangkan JavaScript digunakan untuk menambahkan interaksi dan fungsi pada halaman website. Berikutnya, jenis-jenis website. Yang pertama adalah blog. Blog adalah jenis website yang berfungsi sebagai platform untuk mempublikasikan konten-konten tulisan atau artikel. Biasanya dalam format terbalik kronologis dari yang terbaru hingga yang terlama. Contohnya yaitu blog HuffPost.com. Kemudian berikutnya adalah website e-commerce. Website e-commerce adalah platform online yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli produk atau layanan melalui internet. Contohnya Amazon, eBay, kalau di Indonesia itu seperti Shopee, kemudian Lazada dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah website perusahaan. Website perusahaan adalah situs web yang dibuat oleh suatu perusahaan untuk memperkenalkan diri, menyediakan informasi, produk atau layanan, dan berkomunikasi dengan para pelanggan atau pengguna. Contohnya adalah perusahaan Apple dan Microsoft. Dan sini saya contohkan adalah perusahaan Mandiri. Kemudian adalah website instansi pemerintah. Website instansi pemerintah adalah situs web resmi yang dikelola oleh pemerintah atau lembaga pemerintah untuk memberikan informasi, pelayanan publik, dan interaksi antar pemerintah dan masyarakat. Di sini saya membuat website Badan Kepegawaian Daerah. Bisa lihat di sini. Berikutnya adalah media sharing. Media sharing sendiri adalah platform yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah, berbagi, dan menonton konten multimedia seperti foto, video, atau audio. Contohnya yaitu YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah website berita. Website berita adalah situs web yang menyediakan berbagai jenis berita dan informasi tentang topik-topik tertentu seperti politik, ekonomi, olahraga, dan hiburan. Contohnya yaitu adalah detik.com, CNN, dan lain sebagainya. Lanjut lagi, cara kerja website. Cara kerja website pada umumnya yaitu bisa lihat di gambar berikut. Teman-teman silakan melihat gambar berikut. Pertama-tama, pengguna memulai dengan mengakses website melalui browser dengan memasukkan URL atau melakukan pencarian. Permintaan ini dikirimkan ke server web yang menjalankan website. Kemudian, server web menerima permintaan dari pengguna dan memprosesnya. Setelah itu, server web dapat terhubung ke database atau sistem penyimpanan data lainnya. Jika permintaan dari pengguna membutuhkan data, server web akan mengambil informasi yang diperlukan dari penyimpanan data. Kemudian, server web memproses permintaan dari pengguna berdasarkan logika bisnis atau fungsionalitas website. Ini mungkin melibatkan pemrosesan formulir, pengambilan data, pengolahan logika, dan lain sebagainya. Kemudian, setelah permintaan diproses, server web akan menghasilkan halaman HTML yang akan ditampilkan kepada pengguna. Halaman ini mungkin dihasilkan secara dinamis, berdasarkan permintaan pengguna, atau dapat pula berupa halaman statis yang telah disimpan sebelumnya. Kemudian, setelah halaman HTML dihasilkan,
server web mengirimkan halaman tersebut kembali kepada pengguna melalui jaringan internet. Hal ini biasanya melakukan dengan menggunakan protokol HTTP, di mana server web mengirimkan respon HTTP yang berisi halaman HTML. Setelah itu, browser pengguna menerima respon dari server web dan mulai menerjemahkan dan menampilkan halaman HTML. Setelah halaman ditampilkan, di browser, pengguna dapat berinteraksi dengan konten yang ada di dalamnya seperti mengisi formulir, mengklik tautan, atau mengirim permintaan tambahan ke server web. Kemudian tentang website. Berbicara tentang website, kita banyak menggunakan komponen-komponen atau unsur-unsur di dalam website. Di antaranya yaitu adalah HTML. Mungkin teman-teman pernah atau sering dalam kehidupan sehari mendengar kata HTML. HTML sendiri adalah bahasa markup standar yang digunakan untuk membuat dan menyusun halaman web. HTML menggunakan tag-tag yang menginstruksikan peramban atau browser tentang tampilan dan struktur suatu halaman web. Berikutnya adalah HTTP. HTTP adalah protokol yang digunakan untuk mengirimkan data melalui internet. Ini adalah protokol yang digunakan oleh peramban atau browser untuk mengakses halaman web dan mengambil konten dari server web. Berikutnya adalah URL. URL adalah alamat yang digunakan untuk mengidentifikasi sumber data yang tersedia di internet. URL umumnya digunakan untuk mengakses halaman web, tetapi juga dapat digunakan untuk mengakses berbagai jenis sumber daya seperti gambar, video, dokumen, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah WWW, atau disebut dengan kepanjangan World Wide Web, yang merupakan salah satu layanan yang tersedia di internet. Ini adalah sistem informasi global yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan berbagi berbagai jenis informasi melalui halaman web yang terhubung. Berikutnya adalah Internet Explorer, adalah salah satu peramban yang dikembangkan oleh Microsoft, yaitu peramban yang populer sebelumnya adalah alternatif seperti Chrome dan Firefox. Namun, peramban ini sudah tidak mendapatkan perambahan dan Microsoft merekomendasikan pengguna untuk beralih ke peramban modern. Berikutnya adalah Opera. Opera adalah peramban atau browser yang dikembangkan oleh Opera Software. Ini menawarkan fitur-fitur seperti kecepatan browsing yang cepat, blok ikan bawaan, VPN gratis, dan penghematan data. Opera tersedia untuk berbagai platform termasuk komputer, ponsel, dan tablet. Berikutnya adalah Firefox. Firefox adalah peramban atau browser web yang dikembangkan oleh Mozilla Foundation. Peramban ini dikenal dengan kecepatan, keamanan, dan fleksibilitasnya. Firefox mendukung banyak add-on dan memiliki fokus pada privasi pengguna. Berikutnya adalah Chrome. Chrome adalah peramban browser web yang dikembangkan oleh Google. Chrome sendiri terkenal karena kecepatan, stabilitas, dan integritasnya dengan berbagai layanan Google. Peramban ini juga memiliki dukungan yang luas untuk ekstensi dan memiliki pangsa pasar yang besar. Teman-teman, kita sudah sampai ke kesimpulan. Oke, saya akan menyimpulkan tentang materi tentang website berikut. Kesimpulannya yaitu, website telah menjadi bagian penting dari setiap perubahan zaman hingga sampai saat ini, dan memainkan peran vital dalam membentuk cara kita berinteraksi dan mengakses informasi dalam menciptakan website yang efektif. Penting untuk memperhatikan unsur-unsur atau tentang website serta mengetahui dan mempelajari aplikasi pendukung website. Karena dengan perkembangan teknologi yang terus berubah, website akan terus berkembang dan menyediakan kemungkinan baru dalam desain website yang menarik dan fungsional. Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga bermanfaat apa yang saya informasikan tadi.